Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel terbaru Irfan Edit Pasaribu. Setelah channel sebelumnya kena hack. Bahwa benar sekali, channel saya sebelumnya, Irfan Edit Official, telah diretas oleh orang yang saya tidak tahu siapa. Tahu-tahu saya logout begitu saja di channel saya. Waktu itu saya sempat pusing sekali memikirkan bagaimana nasib channel saya yang telah saya bangun, dan itu merupakan channel pertama saya yang saya buat pada tahun 2016. Dan karena saya dihack, akhirnya saya tidak mempunyai akses untuk mengakses channel saya. Ya, sempat pusing walaupun channel itu tidak terlalu besar, namun di dalamnya sudah bisa menghasilkan. Karena di dalam channel itu terdapat properti, hak cipta, dan juga sudah terdaftar di Google AdSense. Jadi saya pikir setiap videonya dari ratusan video itu mempunyai nilai tersendiri. Makanya saya sempat pusing sekali ketika melihat bagaimana channel YouTube saya diretas oleh orang lain. Tentang upaya, jadi saya melakukan beberapa upaya untuk memulihkan dan juga mengembalikan akun saya. Di antaranya yaitu saya mencoba berbagai password dan fitur-fitur yang diberikan oleh Google untuk orang mengakses jika lupa mengenai password dari Gmailnya. Namun tak kunjung juga berhasil, dan akhirnya saya melihat di YouTube tutorial bagaimana mengembalikan akun dari berbagai metode dan juga cara. Sampai pada akhirnya saya meminta bantuan orang lain untuk membuat suatu surat atau pernyataan yang langsung dikirimkan ke Google yang menyatakan bahwa itu merupakan akun saya. Namun dari upaya itu juga tak kunjung berhasil, dan pada akhirnya saya menggunakan jasa pemulihan akun yang saya temukan di beberapa website seperti Facebook, Twitter, dan juga di Google. Alih-alih membayar orang lain untuk bisa mendapatkan akun kembali, saya malah kena tipu beberapa kali. Padahal saya hanya ingin akun saya kembali, namun berakhir saya ditipu oleh oknum yang katanya menyediakan jasa untuk pemulihan akun. Namun dari upaya-upaya tadi, ya saya rasa saya sudah berjuang dan berusaha keras dan juga berikhtiar ya sekuat saya untuk mengembalikan akun saya yang pada akhirnya tidak saya dapatkan juga. Makanya dengan membentuk atau membuat akun baru itu merupakan suatu pengikhlasan diri bahwa akun yang kemarin memang sudah tidak bisa untuk diselamatkan. Bahkan orang yang saya minta bantuan pun menyatakan bahwa persentase kembalinya akun Irfan Edit Official di bawah 5%. Dan itu membuktikan bahwa hackernya begitu hebat untuk menghack atau meretas suatu akun. Jadi dengan membuat akun baru itu bukan suatu bentuk keputusasaan diri ya. Cuman yang saya sampaikan tadi sudah beberapa upaya dan beberapa hal ikhtiar yang telah dijalankan. Namun ya tidak kunjung bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan memang di dunia ini ada beberapa hal yang tidak bisa kita dapatkan. Tapi supaya kita tidak menyesalinya, berikhtiar dan bersungguh-sungguh, insya Allah bukan penyesalan yang kita dapatkan, namun itu suatu kelegaan bahwa memang ya hal itu memang tidak bisa kita dapatkan karena kita sudah berusaha sekuat mungkin, sesungguh mungkin. Namun ya apa daya, itu merupakan sesuatu hikmah atau pembelajaran yang diberikan olehnya. Dan untuk langkah selanjutnya, tidak ada gunanya untuk bersedih-sedih dan menyesali dan meratapi akun yang sudah membesarkan nama kita sendiri namun tidak bisa kita miliki lagi. Ya kita bikin suatu rumah baru. Nah jadi ya saya bilang ikhtiar dan juga upaya sudah saya lakukan, dan akhirnya saya membuat suatu channel baru Irfan Edit Pasaribu untuk mewadahi semua kreasi POV dari Irfan Edit Pasaribu. Nah tentang kronologinya, jadi ceritanya sebenarnya bahwa saya tidak tahu apa-apa, tahu-tahu logout ya. Tapi beberapa hari sebelumnya saya membeli laptop baru, yang mana di channel Irfanet Official yang terhack pun ada sudah video review untuk laptopnya. Namanya laptop baru jadi harus diisi dan juga diinstal beberapa aplikasi ya. Apalagi seperti konten kreator harus ada edit video, edit suara, dan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya
untuk memperbagus kualitas rekaman dan juga video. Nah, mungkin dari step-step download itu ada satu link yang tidak saya sadari, terklik tidak sengaja, dan disitulah virus atau spy holder yang mana bisa melacak dan juga bisa memasuki sistem-sistem atau data-data yang ada di laptop. Ya, kebetulan waktu itu laptop saya telah terlogin akun yang berkaitan dari YouTube Irfan Edit Official. Akhirnya ya terhack. Nah, jadi seperti itu kejadiannya. Dari kejadian ini kita ada banyak banget pelajaran yang ingin saya share, bahwa memang kita harus mempunyai suatu rasa kehati-hatian dan juga bentuk keamanan terhadap apapun ya, baik itu akun, terus aplikasi yang kita download, dan link-link yang juga harus kita perhatikan sebenarnya link apa. Memang pada saat itu saya klik-klik saja ya, karena memang proses mendownload itu tidak pernah suatu kejadian yang akhirnya memasukkan suatu spy holder. Pembelajarannya, yang pertama bahwa memang kita harus melindungi akun Gmail, email, atau YouTube kita secara kuat. Di dalam sistem Google pun tersedia beberapa pengamanan seperti recovery dan lain-lain yang menyangkut bahwa kalau misalnya ada yang login di akun tersebut, harus ada konfirmasi di nomor handphone atau email yang lainnya. Tapi hebatnya hacker ini dia mempunyai mungkin teknologi apa gitu ya. Jadi tidak ada notifikasi apa-apa, tahu-tahu terlogout aja. Tapi mungkin itu masukan untuk Google ya, bahwa walaupun kita menjalankan aplikasi ataupun pengamanan dari Google, namun Google harus juga memberikan suatu update supaya pengamanan lebih kuat lagi. Yang pertama tadi kita harus melindungi Gmail dan email kita. Yang kedua, mungkin hal ini sering banget diabaikan oleh orang-orang ya. Maka dari itu ya harus lebih berhati-hati lagi ketika mendownload. Kalau bisa ya harus download di situs resminya. Harus diperhatikan lagi, siapa tahu ketika download ada virus atau file yang asing masuk ke dalam laptopnya. Dan yang ketiga, ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga ya, tentang keikhlasan. Nah, saya pikir ketika saya sudah berikhtiar, berusaha sesungguh mungkin untuk mendapatkan akun saya, ya akhirnya saya membuka dan juga membuat akun baru. Karena saya pikir nilainya itu berupa properti, hak cipta, aset dan lain-lain itu tidak seberapa. Karena yang paling terpenting adalah diri kita sendiri. Dan saya pikir lagi, dan yang saya amini, dimanapun kita berada, itu akan terus membawa berkah kalau kita mempunyai keikhlasan dan juga rasa merelakan yang tinggi. Dan dengan dihacknya channel saya pikir tidak ada gunanya untuk bersedih-sedih ria ya. Yang saya lakukan adalah membuat channel baru dan mengonsep supaya channelnya lebih banyak lagi penontonnya, dan mengundang kembali subscriber lama dan terus berkarya tentunya. Dan tadi pembelajaran tentang keikhlasan itu memang sangat sulit ya. Kalau bicara tentang kehidupan, bukan cuma mengikhlaskan tentang Google ya, tapi juga mengikhlaskan ketika harus berpisah dengan pasangannya, mengikhlaskan ketika orang tuanya meninggal, dan banyak hal lagi tentang nilai suatu pembelajaran keikhlasan. Jadi itu merupakan hal yang paling mahal menurut saya. Ya, bagaimana tidak sedih sebenarnya, karena di dalamnya banyak banget kenangan, banyak banget cita-cita, banyak banget visi misi yang ingin dicapai bersama channel tersebut. Namun apa daya kalau kita tidak dapat mengakses channel tersebut, ya kita membuat suatu rumah baru yang lebih bagus lagi, yang lebih terkonsep lagi, dan mudah-mudahan lebih mengundang banyak subscriber yang nonton dan juga orang-orang yang senang dan bahagia menonton channel ini. Ya, saya rasa saya ingin menyampaikan suatu pembelajaran itu, bahwa ya hal sederhana terhack saja itu memberikan suatu pengalaman yang berharga untuk saya sendiri dan juga yang nonton barangkali ya. Karena ada suatu pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Saya pikir itu kurang tepat. Pengalaman adalah guru terbaik. Cuman bukan pengalaman kita aja, pengalaman orang lain, pengalaman guru, pengalaman teman, yang mana ya kalau misalnya pengalaman itu menyakitkan, jangan sampai terjadi pada kita. Hanya cukup orang saja yang punya pengalaman tersebut, tapi kita belajar dari pengalaman tersebut. Masalah bisnis bangkrut, ya mudahan kita jangan. Tapi pasti di seluruh dunia ini ada saja orang-orang yang bangkrut terus bangkit gitu kan. Dari situ kita belajar tentang bagaimana dia bangkit,
bagaimana dia mengelola suatu emosinya, bagaimana dia meng-create suatu perasaan dia. Nah, jadi pengalaman adalah guru terbaik, cuman bukan pengalaman kita aja, tapi pengalaman orang lain dan orang-orang hebat di luar sana yang memberikan kita pandangan bahwa hidup itu menyenangkan. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Irfan Pasaribu. Nantikan konten-konten selanjutnya di channel ini, dan inilah